Pose with the fans. Sosok makhluk halus kayak gitu. Tanya tuh orang kayak dia bersenyum gitu, gantung diri pakai kunci. Halo semua, kenalin nama gue Kalista. Di sini gue ada bareng 3 teman gue. Itu ada. Gua Riki, gua Aditya, dan gue Yoga. Nah, jadi di sini kita mau bincang-bincang tipis seputar cerita horor. Nah, tapi kan belum tentu nih salah satu dari kita itu punya cerita horor. Jadi gue udah buat kayak semacam link gitu. Jadi nantinya teman-teman kita yang lain itu bisa berbagi pengalaman horor mereka dan bakal kita bacain di podcast kali ini. Nah, tapi sebelumnya gue mau nanya deh sama kalian. Kalian itu percaya gak sih sama kayak keberadaan makhluk halus gitu? Gua sih percaya aja. Gua sama kayak Riki. Kalau aku sih sama, kalau aku sih percaya juga, cuma waktu kecil itu loh, ngerti gak sih? Nah, tapi seiring bertambahnya usia aku tuh kayak udah mulai gak percaya gitu. Kalau kamu gimana tau? Kalau gue sih sama kayak Bude ya, karena kan kalau bocil-bocil itu tuh gampang kayak ditakut-takutin gitu kan sama kayak hal-hal mistis, entah itu benar atau enggak. Cuman gue tuh bukan lebih ke nggak percaya sama keberadaannya sih, tapi kayak kurang percaya aja gitu sama orang-orang yang bisa ngelihat makhluk halus, entah itu kayak kerasukan, bisa ngobrol, itu kayak kurang percaya aja. Tapi kan orang indigo gak sih? Iya, benar. Orang indigo kan bisa. Kurang percaya aja. Nah, jadi sekarang kita bakalan masuk ke cerita yang pertama, itu bakal dibacain oleh. Nah, sekarang kita bakal masuk ke cerita yang pertama dari salah satu teman kita. Disclaimer, kita nggak bakal pakai nama asli dan nyebutin tempat, jadi semua ini pure anonim dan samaran. Cerita pertama, panggil aja nama gue Suari. Jadi gue punya cerita kejadiannya lama banget, tapi gue masih ingat sampai sekarang. Berawal dari salah satu dari anggota keluarga gue digangguin sama makhluk tak kasat mata. Orang pertama dinampakin oleh sosok itu adalah bokap gue. Setelah melihat itu, bokap gue langsung olesin minyak tanah ke seluruh anggota keluarga gue. Berarti apa sih sebenarnya, apa sih gunanya masukin minyak tanah gitu di sekitarnya? Mungkin biar aromanya. Oh iya ya, mungkin aromanya tuh kayak Menyengat. nyengat gitu gak sih? Tapi kayak beda-beda deh gitu. Karena kalau gue pribadi ya, di rumah gue itu kan juga sempat ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu tuh, nenek gue juga. Jadi kan ini bangunan rumah nih, jadi setiap pojoknya itu tuh biasa tuh kayak ditancepin jepang, entah itu untuk apa. Terus tuh kayak waktu itu kan yang gangguin nenek, jadi di depan pintu kamar nenek itu tuh kayak ditaruhin cermin gitu, nggak tahu untuk apa. Katanya sih tuh kayak penangkal, tapi kayaknya sama tapi beda aja jenisnya. Mungkin biar gini gak sih? Biar kayak hantu kayak takut lihat diri dia sendiri. Kan ada cermin itu kayak pas gitu. Iya iya. Selama beberapa hari, sosok itu berpindah ke adik gua yang paling kecil, dimana setiap malam dia nampakin dirinya ke adik gua, yang membuat adik gua nangis setiap malam. Dibawalah ke orang pintar, dan setelah itu udah biasa-biasa aja. Beberapa harinya lagi digangguin adalah nenek gua. Dia mimpi ditempelin sama makhluk semua kepala aja, terus rambutnya panjang banget pengen lilit tangan nenek gua. Iya nggak sih? Iya nggak? Tapi kayak dia nggak mungkin cuma di mata aja nggak sih? Kirain di Bali tuh nggak bakal kuliah. Ada nggak sih? Cuma kayak bentuknya sama namanya aja beda. Kayak mungkin ada gitu orang yang Bisa suka sama cetin nggak sih biasanya. nggak suka sama keluarganya ini gitu kan. Lanjut. Paginya nenek gua nangis-nangis dan cerita ke seluruh anggota keluarga nenek gua. Benar-benar trauma sama kejadian itu. Diajaklah nenek gua ke orang pintar. Untungnya setelah itu gak ada gangguan di rumah gua. Berarti itu kiriman. Menurut kalian itu tuh disengaja atau emang penunggu gitu? Sengaja sama Penunggu penunggu. kayaknya nggak mungkin nggak sih kan? Kan kalau penunggu kita udah tahu kayak gimana sifat mereka gitu. Kita kan udah aturin kayak sesajen. Iya iya cara. Mungkin kalau menurut agama orang-orang kan mungkin beda gitu. Kayak kita kan gitu kayak kasih sesuatu gitu biar imbang lah gitu biar gak gitu. Gitu aja tadi. Anggap aja nama gua Komang. Jadi waktu gua sekolah dasar atau SD, sekitar kelas 5 SD,
Waktu jam 7 pagi masih biasa-biasa aja. Gua masih belajar seperti biasa aja. Tapi entah kenapa waktu jam 12-an gitu badan gua langsung berat, demam dan pusing. Waktunya pulang itu gua kan lewat Warja atau warung Jawa. Pemilik warung itu ngeliat sosok hitam di belakang badan gua yang katanya ngikutin. Dibawalah gua sama ibu gua ke juru mangku atas sesampainya di sana gua langsung diobatin kayak dipijat gitu. Habis dipijat tiba-tiba badan gua langsung ringan. Sehari setelah kejadian itu gua pun masuk ke sekolah kayak biasanya. Berarti ini kebalikan dari yang tadi ya. Ini kayak emang diganggu gitu. Atau enggak memang dia kayak nggak sengaja ngelakuin hal yang nggak disukai sama Apalagi dia. tuh anak kecil kelas berapa? Masih SD. Ya kan? Kayak suka main-main, entah Nggak tahu apa, ya kayak kan? masih aktif Iya. gitu. Jadi kayak minta sama tuh kayak tak bilang maaf, maaf ini gitu kan. Jadi kayak mungkin udah memang temen gue tuh nggak suka sama dia langsung diikutin. Nah sebelum lanjut, gua kan ini bahas tentang tempelan. Gua tuh juga dulu tuh pernah ngalamin. Jadi itu tuh sekitar di tahun 2021 atau 2022 gitu lah. Zaman-zamannya pandemi COVID. Tapi kita tuh udah bisa berkegiatan keluar rumah kayak sekolah. Tapi kalau di sekolah gua ya itu tuh ada sesi-sesi gitu. Jadi ada yang masuk pagi sama siang. Jadi sesinya itu tuh kalau sesi pagi itu pulangnya jam 11 itu. Jadi nanti dilanjutin. Karena kan supaya nggak keramaian juga kan pada waktu itu. Kalau masih COVID ya. Nah di sana karena udah ada kelonggaran lah dari pemerintah, jadi kan kita tuh jarang keluar rumah, mintain bareng keluarga itu kan jarang banget. Jadinya ini entah kenapa nyokap gue itu tiba-tiba ide untuk ngajak kita satu keluarga ngelakuin kayak semacam pengelukatan gitu. Nah, melukat yang ada di pikiran gue pada saat itu kayak tempat air terjun, segara, kayak gitu-gitu nggak sih? Kayak indah gitu ya. Iya. Benar-benar tempatnya bersih, suci, kayak benar-benar layak lah di tempat ini untuk berlukat gitu. Kayak ada pancuran-pancuran air itu yang ada di bayangan gue pada saat itu. Cuman waktu ditunjukin fotonya itu tuh benar-benar kayak ngebuat gue gimana ya, let's say kayak kurang respect aja gitu, karena itu tuh tempatnya itu benar-benar kayak bubuk kayu warna coklat gitu. Intinya jauh banget dari yang gue pikirin, kayak di luar ekspektasi banget. Berarti kumuh atau tetap kayak bersih gitu, cuma kayak apa ya bisa dibilang ya, kayak lusuh gitu loh. Dibilang lusuh sih enggak ya, karena bangunannya juga bisa dibilang itu cukup tertata rapi. Tapi emang hutan-hutan sama semak-semak yang di belakangnya itu bikin kesannya itu jadi kayak agak horor-horor gitu. Nah pas ngeliat foto itu entah kenapa gua yang awalnya minat untuk ikut terluka itu tuh tiba-tiba tuh jadi kayak buang niat itu jauh-jauh, karena kayak ngeliat tempatnya kayak gitu, kayak siapa sih mau melukat di tempat kayak gitu. Ya kita sih kayak dari lu, kita kan biasanya menilai tempatnya dari kayak harus dari luar karena kan kayak kata-kata yang jangan nilai buku dari sampul, tapi kan Iya. kita juga untuk menilai soalnya kayak gimana benar di tempat suci gitu loh. Apalagi kan itu waktu masih kelas 4 SD ya, belum yang sedewasa itu. Akhirnya yang pergi ke tempat melukat itu ada nyokap, bokap, sama adik gua yang cowok. Jadi adik gua itu usianya nggak jauh beda lah dari gua. Melukatlah mereka. Gua dititipin ke nenek dan bibi gua pada waktu itu. Waktu itu mereka berangkat kayaknya jam 5 sorean. Terus itu tuh gua tuh awalnya masih diem di rumah. Tapi siapa sih waktu masih kecil ngeliat teman-teman kalian main di luar itu, siapa sih yang nggak godong ikut main gitu kan? Apalagi kayak rame-rame kayak hawa ini gitu, jadi kayak Iya. wih ikut yuk gitu, aku mau main, bahkan jam sudah menunjukkan pukul maghrib. Iya. Aku sampai kami. Sekali kali. Tuh akhirnya gua tuh bodo amat, mau dilarang sama nenek gua tetap keluar main. Waktu itu gue ingat banget kita tuh rame-rame 8 orangan, kita tuh kayak main polisi-polisian. Jadi kan keluar rumah gua tuh kayak ada gang gitu kan, di sebelahnya itu juga ada gang, jadi kita tuh kadang muter. Jadi dulu di tahun itu tuh ada hutan di belakang rumah gua yang nembus ke gang sebelah. Tapi kalau sekarang itu udah ditaruh di tembok. Nah jadi itu kan kita nggak ada hutan, kita main, kita sembunyi kan dan polisi-polisian. Jadi kayak yaudah gitu selayaknya main pada biasanya, gue juga nggak ngerasa aneh atau apa-apa. Sampailah sekitar jam 6:30 itu, pas gue lagi main, tiba-tiba nyokap bokap sama adik laki-laki gue tuh datang. Jadi yaudah gue balik ke rumah supaya nggak ketahuan kalau gue tuh lagi main. Nah adik laki-laki gue itu dia tuh kayak bawa semacam salad buah gitu yang katanya dia beli di tempat melukat. Di sana yang gue langsung pikirin itu tuh tempat melukat
dekat-dekat itu kayak ada street food gitu loh, kayak ada yang jual makanan-makanan gitu. Kayak toko kelontong rame-rame gitu ya, kayak di pasar malam. Iya iya iya, yang pikiran gue waktu itu kayak gitu. Sama adanya kayak katanya ada kayak tempat makan sate. Nah, tempat makan sate yang gue bayangin itu tuh kayak ruko gede, berlantai, pokoknya tuh kayak bersih gitu lah. Nah, di sana kan pada saat itu kan zaman-zamannya pandemi COVID, baru boleh beraktivitas keluar. Dulu kan mau bikin salad buah yang hype banget di aplikasi T, itu tuh kan biasa kayak homemade aja, itu pun nggak yang selengkap itu. Terus ngeliat adik gua bawa salad buah yang lengkap, itu kan jadi tuh kayak tergiur, makanlah gua itu salad buah. Nah, orang tua gua itu cerita kalau mereka habis melukat, badan mereka tuh jadi kayak ringan, seger, kayak plong aja gitu, kayak lega jadinya. Tapi entah kenapa gua tuh kayak bener-bener nggak ada minat untuk ngedengerin cerita itu. Mungkin gara-gara waktu lihat foto Iya. tempatnya yang pertama itu langsung. Tuh, terus besoknya gue ingat banget itu tuh film kan gue tuh masuk siang, jadinya gue tuh ini apa nggak kebagian untuk sembahyang bersama di sekolah di SD. Nah, jadinya gue itu bangun pagi, gue yang baru bangun pagi, terus ngeliat orang tua gue itu udah mulai kayak membangun gitu. Nah, di sana entah apa yang gue pikirin pada saat itu, gue itu mutusin untuk lanjut tidur supaya gue tuh nggak suruh sembahyang. Berarti kayak ceritanya tuh males banget gitu ya. Males banget Tapi banget. sekarang udah enggak ya. Ya, Sebenarnya. tuh pokoknya dulu tuh kayak merasa bener-bener nggak ketertarikan untuk sembahyang gitu, enggak, terus juga nggak tahu kenapa. Nah, terus akhirnya selang 1 mingguan gitu kayaknya orang tua gue itu ngajakin untuk melukat lagi. Tapi kali ini kan gue yang sebelumnya nolak, mereka tuh kayak biasa aja. Nah, cuma mereka tuh kali ini tuh benar-benar maksa gue supaya gue tuh mau ikut. Nah, karena bokap gue udah bicara, kan gue juga gak mau ngelawan bokap. Jadi udah gue nurut aja dan gue ikut ke tempat melukat itu. Nah, pas di perjalanan itu lah gue tuh kayak ngerasa kayak dilema gitu loh, mau melukat atau enggak. Kan gue ingat adik gue bilang kayak ada tempat makan sate. Ingat kan yang gue pikirin kan. Nah, pas nyampe sana ternyata tempat makan satenya itu tuh kayak gerobak sate seperti biasa, terus kayak di tenda, di tanah gitu, duduknya itu nempel di bawah. Berarti tenda itu kayak tenda terpal gitu. Iya ya, terpal yang segitiga gitu. Berarti kayak lesehan dulu sebelum makan. Meja pendek. Nah, ngeliat itu nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa kayak kurang nyaman. Ditambah tatapan penjualnya itu tuh kayak apa ya, antagonis vibes gitu. Oh, oke. Kayak mungkin ini anaknya kayak ada aura negatif mungkin kayak Iya. gitu, mungkin mereka nganggapnya gitu. Gitu. Nah, akhirnya di sana karena ngerasa nggak nyaman, gue itu dilema lagi, melukat nggak ya? Tapi gara-gara gue takut juga kan ditinggalin di tempat makan itu, ya udah gue mutusin untuk ya udah gue melukat. Waktu ngeliat bangunannya tuh gue kayak ya udah biasa aja, karena kan udah lihat di foto tuh, pokoknya kan kayak gubuk kayu gitu kan, pintu masuknya itu kayak lebar. Jadi cara mereka nutup itu tuh kayak ditarik ke bawah kayak rolling door. Oh, iya iya. Iya. Nah, jadi waktu baru masuk di kanan kirinya itu tuh kayak ada tempat duduk. Dan pas gua nyampe sana, mungkin karena kita telat ya, jadi tuh tempat yang di depan itu tuh udah penuh semua sama ibu-ibu. Itu inget banget ibu-ibu, dan gua itu dapat sama keluarga gua kan paling pojok dekat pintu keluar. Nah, gua duduk di sebelah nyokap. Berarti pintu keluarnya itu kayak pisah mau pintu masuk. Enggak, jadi satu. Oh, berarti keluar masuk gitu kan. Itu, dan anehnya entah ini emang karena full atau gimana, tapi semenjak gua sama keluarga gua datang nggak ada lagi yang datang gitu loh, kayak kosong aja gitu. Nah, pas gua duduk gua tuh ngerasa kayak diliatin sama orang-orang yang duduk di depan. Gua kan duduk kayak gini kan, masih kecil juga waktu itu, kayak ngerasa diliatin. Terus gua malah mikir ini gara-gara terlambat atau gimana ya, emang ini tuh kayak ada peraturan gimana gitu, gua nggak tahu. Nah, di sana itu pertama kalinya gua ngerasain deg-degan yang kayak cepet banget gitu loh, kayak bener-bener deg-degan, gelisah. Terus rasanya tuh kayak pengen nangis, tapi nggak tahu apa yang mau ditangisin itu Kayak apa. gugup gitu ya, kayak gugup mau berbicara depan gugup. Iya. Ini beda situasi. Tuh akhirnya karena bener-bener ngerasa nggak nyaman banget, gue mutusin untuk keluar. Nah, keanehan pertama yang gue rasain itu kan yang
awalnya dari dalam itu ngerasa kayak deg-degan parah, nyampe luar itu tiba-tiba deg-degannya tuh hilang. Cuman bedanya tuh waktu itu kayak ngerasa kayak lemes gitu loh, pokoknya deg-degannya hilang atau kemana. Terus jadinya kayak rasanya tuh kayak lega aja gitu, tapi kayak ada yang ganjel tapi nggak tahu apa. Nah itu tuh nggak lama gua keluar, itu bokap gua tuh langsung nyamperin terus dipaksa untuk masuk ke dalam. Kan karena takut dimarahin sama bokap, jadi kayak ya udah gua nurut aja, masuklah gua ke dalam. Pas banget masuk ke dalam itu tuh kan gua duduk tuh, tapi tangan gua malah ditarik, kita itu ngelewatin orang-orang itu. Jadi kayak ngomong-ngomong kayak kan harusnya orang-orang yang di depan yang disuruh duluan kan, tapi sedangkan gua sama keluarga gua datangnya terakhir, kenapa kita yang duluan? Itu pun di sana gua tuh langsung disuruh duduk di sebelah pemangku, terus kayak ada bak isi air, isi bunga, dan gayungnya itu kayak apa ya, dari bambu, terus batok kelapa juga kayak gitu. Tuh, dan di sana kan satu pemangku sama ada 3 ajudannya perempuan. Mereka tuh pakai baju adat serba putih gitu ya, selayaknya pemangku yang lain gitu. Kayak suci Iya, kayak biasanya. Nah, di sana duduklah gua, dipeganglah gua sama pemangku itu. Terus ditanya, kok deg-degan gitu. Nah, gua yang pada saat itu emang bener-bener ngalamin itu kan kaget kan, kenapa dia bisa tahu dari mana coba. Nah akhirnya di sana gua ngangguk aja. Nah pertanyaan kedua itu kan gua nggak ngerti dia nanyain apa, ditranslate lah sama orang tua gua, ditanya berat enggak, terus gua kan bingung maksudnya berat itu apa, mungkin berat apa gitu kan gua nggak ngerti. Terus ditanya punggungnya itu ngerasa berat atau enggak, ya gua kan jujur kan, gua tuh nggak ngerasa berat sama sekali, cuman emang kalau yang deg-degan itu ya benar deg-degan, tapi kalau berat itu sama sekali nggak ngerasa apa-apa. Nah karena mereka ngomong bahasa Bali, gua nggak bisa translatein. Yang gua bisa tangkap itu adalah katanya itu ada sosok, badannya itu kayak setengah, itu tuh diam di pundak, jadi seolah-olah selama ini gua tuh kayak ngegendong dia gitu loh. Cuman anehnya gua tuh nggak ngerasa berat, gara-gara dia tuh emang nggak jahat. Nah emangnya tuh nanya lah ke nyokap sama bokap, nah sosok ini mau dibiarin aja atau mau dilepasin, karena kan dia juga nggak ganggu. Nah tapi orang tua mana sih yang mau anaknya itu kayak ditempelin sosok makhluk halus kayak gitu. Akhirnya dilepasin lah sosok itu. Nah kepala gua itu tuh langsung dipegang terus kayak diurut gitu. Nah pas di sana lah itu kan malah dibacain kayak mantra-mantra gitu ya dalam bahasa Bali. Itu tuh bener-bener kayak rasanya tuh sakit banget, punggung itu tuh rasanya berat, lembab, kayak bener-bener digendong orang. Terus di sini tuh kayak kerasa gitu tangannya, gara-gara dia tuh nggak mau lepas. Entah karena dia merasa nggak terima atau gimana, karena kan gue juga nggak tahu pasti dia itu nempelin gue itu karena apa, mungkin ada tujuannya tersendiri atau apa, gue juga nggak tahu. Nah di sana gara-gara ngerasa sakit itu kan gue nangis, coba ditenangin tuh sama dia laki-laki gue, itu dari banget. Nah akhirnya nggak lama itu tuh gue langsung mulai diguyur pakai apa sih yang air, kayaknya tuh air suci isi bunga-bunga gitu loh. Bunganya tuh apa sih, kayak bunga mawar. bunga melati nggak sih? Iya, mawar melati, warna merah-merah sama gitu. bunga sandal. Itu tuh mulai disiramin, dan itu tuh pertama kalinya gue digituin, gara-gara gue biasa ngeliat itu tuh kayak di film-film doang gitu loh. Itu pun genrenya tuh horor Jawa bukan Bali, jadi itu tuh bener-bener first time. Nah akhirnya setelah itu gue sembahyang, membakti kayak biasa, terus pakai hijab, gitu segala macam. Nah sosok itu dibilang ganggu tuh juga enggak, nyakitin tuh juga enggak. Cuman dia itu tuh sengaja ngebuat gue itu jauh sama Tuhan gitu loh. Kayak pas film. Berarti kayak dicuci otak Iya, dimasuk gitu. Tapi kalau masukin tempat suci kan bisa aja dia nggak bisa masuk, terus jadinya lepas kan. Tuh. Cuman gue nggak ngerasa itu tuh adanya dorongan negatif dari makhluk-makhluk kayak gitu sih. Tuh. Nah pas udah selesai semua itu tuh baliklah gue ke rumah. Di jalan itu tuh merasa masih kayak tenang, tapi mikirin bentukannya itu loh, kayak bayangin setengah badan. Tuh mulai mikirin itu, baliklah ke rumah. Jadi di kamar itu tuh tidur berempat. Kamar itu tuh kayak di pojok gitu kan, ada 2 kasur dan ada selahnya gitu loh. Jadi di kasur kanan itu tuh ada bokap sama adik laki-laki, sebelah kiri itu gue sama nyokap. Gue itu tidur pas banget di sebelah tembok, ya kan bisa kayak gini nih di depan, jadi sebelah sini tuh pintu. Jadi kalau pintunya kebuka itu tuh arahnya tuh ke sini. Berarti kamu tuh kayak tidur
Cuman emang dari sana itu tuh kelihatan sofa yang cukup gede di ruang tamu ditaruhnya, dan di ruang tamu itu kosong, nggak ada yang nempatin. Akhirnya di sana gue tuh nggak tahu ini tuh cuma sugesti atau gimana, intinya ngerasa kayak diliatin tuh lama banget. Mau gue atau apalagi megang ya, kalau merem kan mulai kayak bayang-bayang gitu. Jadi tuh kayak takut, kayak pengen nangis. Terus tuh gue inget kalau nyokap sama bokap itu kan bilang abis melukat itu tuh jadi pikiran tuh tenang, tidur tuh juga nyenyak. Tapi yang gue alami itu tuh kayak bener-bener merenceng dari yang mereka bilang, kayak bener-bener tidur tuh gak tenang. Terus tuh kayak takut aja gitu. Bahkan gue sempet mikir kayak kalau emang dia baik kenapa harus dilepasin gitu. Gue mikirnya gitu. Nah besokannya masih belum berani main tuh. Tapi setelah itu gue udah lupa juga, gue udah main seperti biasa mau ke tempat gitu. Berarti kayak kamu tuh kayak bukan sengaja, kayak bukan disengajain orang, tapi kayak memang gara-gara kelalaian gitu masih. Terus soal kan katanya tadi harusnya udah bilang dia tuh main jam pakai kota jam. Nah, dia kan yang posisi pada sama biasa anak-anak gang itu maksudnya gitu. Dan posisi yang sembunyi kan, ya aku baru dengar ada bukan katanya atau semak-semak itu tuh nembus ke gang sebelah juga kan. Nah, justru katanya kan dia sembunyi nih, kayaknya mungkin dari situ kayak masih. Tapi dia tuh juga udah lama, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya rata-rata jalan tuh nggak bisa, dan emang dijadiin kayak tempat pembuangan gitu di sana. Nah, apalagi tempatnya kan kotor. Apalagi lagi kalau misalkan kan dulu dari kayak tempat gitu tempat itu lah, kalian tahu kan itu lah. Apalagi di sana itu tuh dekat banget sama kos-kosan punya bokap. Dan di sana tuh dipagerin, tapi ada kayak tau gak sih pohon pisang kita kayak bergelombol. Itu tuh masih ada di dalam. Jadi di dalam pagar itu ibaratkan kan nggak boleh tuh kan nanam pohon pisang di dalam rumah. Tapi itu tuh di dalam kos-kosan itu tuh masih ada pohon pisang. Gara-gara tuh waktu itu nggak ditebang, gara-gara itu pohon pisang jenis apa gitu nggak tahu. Mungkin kayak kalau jual mahal itu ya pakai. Gue juga sering dapet komplainan dari orang kos. Itu sekarang banget. Lanjut ke cerita ketiga. Tadi kan sudah kalian dengar ceritanya horor dari Kalista. Sekarang aku akan bacakan ini kayak dari pondok pesantren ya. Ada pondok pesantren. Oke, lanjut aja. Hai, nama aku tuh nama samaran Jungko Aespa. Ada aja. Di sini aku mau cerita horor yang dialami sama temennya sepupu aku. Berarti dia kayak sepupu, habis itu dia punya teman. Berarti dia ceritain temannya. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi kejadiannya itu terjadi di pondok pesantren. Itu tuh bisa disingkat dari pondok. Tempat pondoknya nggak bisa disebutin, ya tahu lah. Karena nggak mau menjelek-jelekkan nama pondok dan membuat orang takutnya pondok di sana. Kan enggak tuh. Ceritanya terjadi di sore hari, maghrib lah kurang lebih. Di pondok itu kan ada peraturan, kalau pasti ada peraturan kan, itu harus dipatuhin, kalau enggak, ya itu gimana sih? Nah peraturan itu ada yang disebutkan di bawah, jika perempuan datang bulan nggak boleh mandi lewat tadi jam 6 sore. Lewat maghrib ya? Lewat maghrib pesan kalian. Nah temennya sepupu aku, sebut aja namanya, nama sama Lisa. Dia tuh melanggar aturan tersebut, jadi ya mandilah jam 6 maghrib. Pas banget jam 6 atau enggak mungkin lebih gitu ya. Kayak kita pada mandi, dia baru mandi. Pokoknya itu pada sholat gitu nggak sih? Jadi sepi, jadi dia mandi. Kan mau mandi pondok itu udah kayak rusak kan sekali. Tahu kan kayak kamar mandian di Swalayan tuh mall itu rame banyak gitu kan orang. Kayak ini aku seperti kayak mungkin contohnya itu 3 aja ya. Nah, abis itu kalau masuk kamar mandi itu setinggi badan loh. Anggapnya badan dia itu setinggi itu 155 cm. Tapi tingginya itu scroll itu segitu. Oh jadi masih tetap bisa ya, bisa jinjit, juga gitu. Ya, bawahnya tuh kayak bolong gitu. Bawahnya bolong untuk lihat ada orang dalam, ada apa? Kan dia bilang nggak ada orang kan sebelum masuk. Ya. Terus lanjut. Jadi di celahnya itu kan, ya itu ada celah. Kamar mandinya itu berjejer. Ya pasti bisa kamar mandi dengar dia suara orang mandi. Kayak suara keran. Dia beli air lah dia. Isi air itu ada sabun, ada gigi gitu.
nggak takut kan mandi sendiri gitu. Dia pun bergesa-gesa masuk ke kamar mandi yang tempatnya pasti sebelah orang yang mandi. Oke, kanan masuk. Orang itu mandi kayaknya. Tempatnya tuh pasti sebelah kanan tuh. Udahlah dia mandi. Biar sudah sikat air, bukan sabun, ini. Tadi kan orang mandi sebelah ada yang nanya ke nama samaran ini yang disebut Risa. Nah, si Risa ini tanya, kamu ada gayung nggak? Kan dia tanya, kamu ada gayung nggak? Berarti si Risa nggak jawab nih, ada nih, gitu. Kamu mau minjam? Terus dikasih gayungnya sama Risa, tapi dia mau minjam. Lewat atasnya itu ya. Kayak ini sepat dikasih. Oh iya. Tapi ini nggak disebutin ya, tangannya kelihatan atau enggak. Habis itu udah lanjut mereka mandi. Risa kan sekarang mas, berarti datang dong, pasti bawahnya panas gitu. Terus tuh ditanya karena dia nggak bawa sampo atau sampo atau nggak, dia nggak punya sampo. Jadi dia nanya tuh orang di sebelah, orang yang dia pinjemin gayung. Risa nanya tuh, kamu punya sampo nggak? Dijawab sama yang katanya tuh orang di bilik sebelah. Dan dia kan mengasih pernyataan seperti ini, kepala aja nggak punya, apalagi sampo. Itu dia sambil ketawa. Tapi itu emang make sense sih, apalagi dari lagi datang bulan juga ya. Karena katanya kan kalau perempuan lagi datang bulan itu dianggap kotor gara-gara darahnya itu kan. Apalagi itu tuh kayak ya bau amis, dan itu tuh benar-benar menarik perhatian makhluk-makhluk. Dan bukan cuma kunti aja sebenarnya, tapi emang kalau gue pribadi ya yang gue dengar itu, kita itu wajib cuci pembalut dalam spiritual itu tuh biar katanya tuh nggak dijilatin kuntilanak. Nggak tahu ya itu benar atau enggak. Misalnya nih kita nggak cuci, kita bawa pembalutnya di depan kamar mandi. Nah si kuntilanak ini dia itu bisa aja masuk ke rumah kita terus ngejilatin pembalut itu gara-gara baunya amis. Makanya juga kan kita tuh kalau dalam Hindu kan nggak boleh masuk ke tempat-tempat suci. Saya takut mengotori kan ya, soalnya kan keluar. Jadi ya nggak boleh, soalnya kalau masuknya pasti harus gak suci lagi. Iya, bahkan ada tuh film Indonesia yang naik gunung itu, yang katanya tuh dia tuh lagi haid, makanya dia tuh digangguin sama penunggu. Padahal aslinya dia tuh ngebuang kiriman santet. Itu kan berkaitan juga. Oke. Soalnya kan juga ada kayak itu kan ini kayak apa ya? Mungkin Aromanya itu nggak sih? sama mungkin itu makanan yang mereka itu biar mempercantik mungkin kalau di sana gitu. Kita kan nggak tahu kalau kita di sisi yang manusianya gitu kan. Sekian cerita yang ketiga, lanjut ke cerita yang keempat. Nah ini juga dari pesantren sih. Kita lanjut ke cerita. Jadi pas di pesantren, gue mandi jam 3 berdua. Anggap aja ini namanya itu orang pertama tuh Adi, orang kedua tuh Edo. Nah terus pas selesai mandi, kita kan cuci muka nih di depan. Anggap aja kita ini kayak orang mandi, nggak pakai itu aja kan soalnya namanya bersekat juga kan. Nanti pas masuk itu belok kiri masuk itu langsung ada gini, ada wastafel gitu loh, sama aja kayak tadi ya. besar, namanya cermin besar. Nah pas belok kanan itu baru kamar mandi gitu, pakai kayak gitu. Nah, ini kamar mandi kira-kira mungkin 5 ya, mungkin Yang dipakai itu 1 sama 2. yes. Terus pas saya mandi kita harus buka nih sedikit. Tiba-tiba di kamar mandi paling ujung atau kamar mandi nomor 5 ada seorang orang mandi depan, jelas dia mereka berdua tuh masuk berdua. Itu juga kamar mandi tempat barang-barang, jadi kayak mungkin gudang gitu. Jadi kalau mungkin ada yang mandi. Terus kerannya juga nggak mungkin yang masih bisa Kayak udah kapan, nggak bisa diputar gitu. Tapi ini nggak bisa gitu loh. Terus di saat yang bersamaan di depan tembok kamar mandi ada putih lewat, tapi dia lewat simpan nih aja lewat. Oh, boleh kayak cuma sekelibat doang gitu nggak sih? Jadi kita memutuskan balik ke kamar. Pas balik kan berarti lewatin dapur dulu baru kamar nih. Ya, berarti pas dibalik pintu arah ke dapur kan ditutup, tapi ada jendela kayaknya. Ada bayangan orang cuci tangan. Bayangan Sambil ada alunan kayak dia bersiul mungkin atau gitu. tersiup sih. Dia kayaknya terus mereka langsung masuk ke kamar dan kunci
tenggelam dan dia kan dengan istrinya. Nah ada kan biasa lah rumah Amerika klasik modern gitu. Kayak jalanan panjang. Pajak depannya tuh kayak pohon-pohon pinus gitu. Iya, iya. Ada semak-semak juga kayak dan hijau gitu. Kayak warna putih, kayu gitu. Iya, iya. Nah, habis itu kan Dani dia lihat istrinya tuh kayak ada, dia lihat bukan istri sih, maksudnya kan tanduk gitu di semak-semak. Semak-semak kayak tanduk. Terus tuh ini kayak yang tadi saya percaya atau enggak sih? Kalau aku sih kayaknya percaya enggak gitu. Kayak kalah ya kalau ya udah dia panggil kayak honey what you doing gitu. Iya, iya, iya. Terus tuh udah bangkit lah dia, ternyata tuh kayak rusak. Jadi tuh lebih paling susah. Gak bisa berdiri kayak manusia. Iya, iya, itu jadi. Iya kan? Kayak orang sih. Tapi kayak di Amerika tuh kayak wajar-wajar aja nggak sih, kayak gitu biasa. Soalnya kan kayak mungkin aku kan maksud menghina ya. Jadi kayak mereka tuh mungkin nggak percaya Sama hal-hal gitu. nggak percaya sama Tuhan. Mungkin ada beberapa yang percaya, kita nggak boleh menyimpulkan secara cepat. Mungkin ada yang percaya, tapi banyak enggak sih. Nah tuh mungkin mereka satu dengan kayak nggak disucikan gitu nggak sih. Iya, iya. Tadi kayak itu ya gitu. Jadi kalau salah kayak apa gitu nggak sih, serem deh. Serem kan? Karena selain itu juga hantu-hantu itu juga bisa bentuk kayak kita gitu, semirip mungkin. Ya. Bahkan dari suara itu juga bisa. Karena ada juga video dari luar negeri, ibu lagi sama anaknya, terus tiba-tiba pintu kamarnya itu diketok, ngaku kayak itu aku gitu. Jadi kayak ibunya tuh punya dua termata. Nah, di dalam siapa sebenarnya yang sampingnya anaknya bukan anak kalau yang di dalam kamar itu. Iya, kayak gitu. Jadi ya kita harus lebih, Energinya tuh lebih besar. jadi kita harus nggak boleh macam-macam sih. Lanjut ceritanya bakalan dibacain sama Adil. Oke, hari ini gue mau buat cerita anak kos. Sebut aja namanya Andra. Andra baru pindah ke sebuah kos buat dekat kampus. Karena budgetnya pas-pasan, akhirnya dia pilih kamar yang paling belakang. Kata ibu kos sih, jarang ada yang betah di situ. Kamarnya lembab, agak bau apek, dan posisinya mepet sama gelang. Tapi karena murah, Andra gak pikir panjang. Malam pertama, Andra biasa aja, dia tidur nyenyak. Tapi malam kedua, mulai ada yang aneh. Sekitar jam 11, dia lagi main HP. Dia dengar suara gesekan kunci dari arah gudang sebelah kamarnya. Krek, krek. Padahal kunci gudang dipegang ibu kos. Kayak ada yang bilang, Kayak ada yang bilahin gitu nggak sih? Habis itu ibu kos itu juga pasti megang kunci yang nggak boleh dijangkau sama anak kos Iya. kan. Iya. Kayak gudang, habis itu apa lagi yang nggak boleh dijangkau? Mungkin kamarnya ibu kos itu kan nggak boleh. terus juga penghuni kos lain juga belum tentu punya niatan untuk gudang gitu. Iya. Juga kan barang gudang itu kan kayak udah orang busuk lama di kos habis dia baru. Andra sempat mikir, paling tikus gede lewat. Dia coba cuekin. Tapi sekitar tengah malam, suara gesekan itu berhenti dan diganti sama suara lain. Suara ketawa kecil. Berarti ada yang ketawa ya di samping kamar. Horor ya. Pelan, tipis tapi jelas kedengaran di arah gudang. Andra merinding. Dia perhatikan diri, ngintip lewat ventilasi kecil yang nyambung ke gudang. Dan disitulah dia lihat ada bayangan perempuan rambut panjang duduk di kursi sambil goyang-goyang pelan. Mukanya pucat, matanya menghadap ke bawah. Andra langsung nutup ventilasi itu pakai kertas. Buru-buru masuk ke kamar dan tidur di kasur sambil menutupi badannya dengan selimut. Jantungnya deg-degan parah. Belum sempat tenang, tiba-tiba kursi di kamarnya sendiri bunyi. Krek, krek, kayak ada yang narik kursinya maju mundur. Oh ya, tahu kan itu kayak kursi goyang nggak sih? Yang biasa kalau kursi goyang udah lawas atau udah vintage gitu, kan ada suara kayak kayu udah nggak kena rata gitu. Kayak gitu. Gitu. Lanjut. Andra cuma bisa menutup mata rapat-rapat sambil doa di dalam hatinya. Besok paginya,
dia langsung tanya ke ibu kos, dan ibu kos cuma bilang kamar belakang itu emang kosong lama. Dulu ada mahasiswi yang meninggal di situ, dia gantung diri pakai kursi yang sekarang dipindahin ke gudang. Jadi anak-anak kampus itu aja yang Mungkin dia kayaknya memilih mengakhiri hidup itu gara-gara mungkin kena mental itu, gara-gara dibully, bisa juga dari tekanan keluarga, ekonomi itu kayak musuh kita gitu loh. Kasian sih, tapi kita juga nggak boleh kayak gitu, jangan cepat putus asa. karena nggak bakal bisa tenang sampai Dan juga kan dalam setiap ajaran agama kan kita juga nggak boleh bunuh diri. ya Itu tuh kayak sama aja nambah dosa gitu. Lanjut. Oke, ini cerita yang keenam atau terakhir. Aku juga pernah cerita ke my bestie di SD, sampai ini sahabatku juga kenal. Kan awalnya tuh aku nyari di TikTok cara buka mata batin. Ada tuh videonya, durasinya antara 2 sampai 3 menit. Jujur aku ngelakuinnya karena debut aja ya. Pokoknya ada tuh cara-caranya membuka mata batin di TikTok. Aku ngelakuinnya kan karena kayak dulu aku gak terlalu percaya sama hal-hal gaib. Habis itu aku ngelakuinnya sambil nonton videonya. Terus aku kayak biasa-biasa aja, itu kayak gak ada terjadi apa-apa lah, kayak bohongan anggapannya. Habis itu kau tahu apa, beberapa hari lalu aku kan tinggal sendiri di rumah karena mama papa aku kerja pagi. You know lah, aku anak tunggal. Aku gabut kan, aku bersih-bersih rumah waktu di siang hari. Dan kalian tahu, waktu aku lagi nyapu di teras, aku melihat ada yang ngintip di kamar mandi. Gak tahu ya Allah, aku kira aku salah lihat kan. Aku cuekin dah, gak tahu juga bentukannya, aku cuekin. Terus waktu sorenya aku nyuci piring ke kamar mandi lah, buat nyuci piring. Terus jujur itu merinding banget, awalnya nggak enak, kayak ada yang ngeliatin di kamar mandi. Aku tetap cuekin. Terus aku selesai nyuci piring, aku langsung taruh ke luar piringnya. Dan waktu aku balik ke kamar mandi, aku melihat ada rambut ada di kursi kamar mandi. Itu kayak kursi kecil gak sih? Kursi kecil gak sih? Kalau kayak kita kan gak sih kalau di situ kuliah gak, misalnya kita masak, kita duduk sama kursi. Itu kayak kalau gitu kan dia katanya anak tunggal nih, anak satu-satunya dan anak terakhirnya. jadi sendiri Terus sendiri ada neneknya, ada omanya, ada ibunya, orang tuanya juga kerja. Gimana dia ya? Lanjut. Kalian tahu kan, kursi kamar mandi yang kecil itu, aku biasanya pakai itu. Lah, jujur aku takut banget, padahal rambutku pendek rambut. Nggak pendek rambutku, nggak mungkin juga. Pokoknya rambutnya lumayan panjang lah, tapi gak panjang banget. Di situ aku buru-buru beresin piringnya. Habis itu tutup pintu kamar mandi, terus tiduran di kasur. Nah, waktu mau tiduran, depanku ada TV, terus di samping TV ada kulkas yang dekat sama pintu keluar buat ke teras. Dan tahu, aku melihat ada bayangan hitam ngintip di bagian sisi kulkasnya. Berarti kayak kulkas itu tuh 2 tingkat kan, ya anggapnya 2 tingkat. Nah berarti kayak kulkas itu ini tembok, nih segini lah kurang lebih. Tapi kayak nggak bisa dong dimasukin sama orang. Terus tuh mau benda-benda, kecuali kayak kelereng, bola kasti gitu. Nah, dia juga muncul namanya, berarti itu siapa dong? Apa? Oke lanjut. Wah, benar-benar takut di situ. Aku langsung keluar rumah. Habis itu gak mau aku netepin diri sendirian di rumah sampai mama bapakku datang. Terus selanjutnya aku langsung demam. Oke, aku itu masih positif aja ya. Mungkin karena sakit lain, bukannya anehnya.
Ya pokoknya dirawat lah sama mamaku di waktu aku demam. Terus aku kayak bosen gitu. Duduklah aku di kursi yang langsung di teras rumah itu. Aku tidur di kursi. Untuk kursinya lumayan panjang. Aku tiduran lah pokoknya. Habis itu aku melihat ada perempuan pucat ngintip di depan pintu. Itu nih pintu. Tadi ini kan dia di teras kan. Nah, berarti ini pintu gerbang atau pintu yang mau masuk ke dapur? Masuk ke dapur. Masuk ke dapur. Oh, oke. Terus berarti itu ibunya gimana dong, kayak bukan dia nggak sih? Pucat ya. Dan Pak lanjut. Wah, di situ aku langsung panik banget. Teringat dingin di situ aku lagi megang HP ya. Pokoknya itu cewek putih banget mukanya, rambutnya lumayan panjang, matanya tuh kayak mata manusia umumnya. Tapi putih pucat banget. Wah, aku udah takut, langsung manggil mamaku. Di situ mana keadaanku lagi sakit lagi. Aku manggil mamaku, kan gak ada yang jawab. Aku cek, ternyata mamaku lagi di kamar mandi. Sekali lagi di kamar mandi. Itu kayak double gender dong, cuma dibedain gitu. Nggak bisa Coba lanjut lagi. Gak mungkin juga mamaku nakut-nakutin aku. Aneh-aneh aja ya. Udahlah, positif aja. Mungkin aku salah lihat gara-gara aku lagi main HP juga kan. Terus beberapa jam aku mandilah pakai air hangat. Mandi beberapa menit. Habis itu aku keluar buat ngaca. Mamaku ngambilin aku baju yang hangat. Tapi kalian tahu, aku melihat di kaca kan ada pantulan gitu. Aku melihat ada cewek rambutnya mirip sama mamaku di belakang pundak mamaku. Berarti ini benar-benar double gender ya. Serem sih cuma. Kalau pas dia udah itu gini ya nggak bisa lihat ya. Udah cuma dia bisa lihat pantulan, bahaya atau kan dari kaca gitu. Sama di sini. Lanjut. Wow, aku langsung cek ke belakang, nggak ada. Pokoknya tuh cewek yang waktu aku duduk di kursi itu, dan mirip banget mukanya pucat. Berarti kita pada janji. Tapi Emang dia. memang dianya ya berarti. Ya oke, paham. Lanjut. Terus aku melihat mamaku, nggak ada apa-apa. Oke, aku di situ aku parno ya kan. Mana aku juga nyobain buka mata batin lagi, kepikiran terus tuh gara-gara itu. Nah, pokoknya seingatku itu ada itu pengalamanku nyoba buka mata batin kan. Karena aku orangnya juga sharing, aku ceritalah juga ke sahabatku, panggil aja namanya Melis lah. Aku pakai nama samaran ya. Aku pokoknya cerita ke Melis dari ujung sampai akhir. Terus aku juga ngirimin video cara buka mata batin. Demi apapun aku ngirimin ke Melis. Si Melis itu kayak percaya aja lah. Kayak wah untung aja dia percaya sama aku, biar dia kira agak gila lah anggapnya. Nah, ini langsung aja aku skip beberapa hari lagi. Aku masih lumayan diganggu lah, kayak suara-suara orang lari-larian, terus jahil buka gorden. Oke. Terus aku ceritain juga ke my bestie si Melis tentang suara-suara. Si Melis juga ikut cerita. Wah, ini nih plot twistnya. Cerita ini cerita Melis ya. Pokoknya Melis ini cerita dia juga ngalamin kejadian aneh. Melis awalnya itu gak terlalu percaya, atau lebihnya gak percaya. Si Melis ini kayak sengaja biar aku gak sakit hati. Oke. Jadi si Melis itu juga punya. Cuma ditutup-tutupin ya. Nah, jadi ini kayak lebih dibilang FOMO nggak sih? Iya. Kayak lebih ikut-ikutin gitu. Tapi sebenarnya nggak mau sih. Terus kalau kena. Kan dari kena kayak pemisah tuh selalu datang di akhir gitu. Jadi gue tuh ngelakuin hal ini karena penasaran, karena juga ingin gitu. Terus tuh ya udah pas udah dicoba kok dia malah jadinya dia yang nyesel gitu.
bahwa kita itu memang hidup berdampingan dengan makhluk halus terutama. Jadi dunia ini bukan hanya diisi oleh kita, melainkan juga diisi oleh para makhluk halus. Nah, kita sebagai manusia itu juga harus menghormati mereka agar mereka tidak mengganggu kita. Contoh, memberikan sesajen, banten, dan lain-lain. Nah, tapi untuk beberapa orang yang mungkin tidak percaya dengan keberadaan makhluk halus itu tidak menjadi kesalahan yang besar juga, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi memang yang paling penting bagi kita semua adalah menghargai dan tidak merusak tempat lingkungan mereka. Contohnya seperti membuat video uji nyali ke tempat-tempat yang bisa dibilang menjadi sarang mereka, dan itu mungkin untuk sebagian besar makhluk halus itu akan menjadi gangguan bagi mereka jika kita melontarkan kata-kata yang kurang pantas didengar, dan itu tuh malah memancing mereka untuk mendekati kita. Nah, sebagian dari cerita ini juga ada yang penyakit gangguan kiriman. Nah, itu tuh biasanya itu entah di luar Bali ataupun hanya di Bali. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, di Bali itu memang banyak seperti gangguan-gangguan mistis yang dikirimkan. Dan yang paling mengagetkannya lagi, gangguan-gangguan itu terutama kadang dikirim oleh para kerabat kita, yang entah itu iri hati ataupun yang lain sebagainya. Dan yang paling sering menjadi sasaran untuk ceti itu sendiri itu biasanya para nenek-nenek. Itu paling sering untuk dikirimkan seperti itu, dikirimkan penyakit suke ya terutama. Mungkin ini nggak sih, soalnya kan mungkin mereka yang nggak kayak kan dulu pas nenek yang muda tuh kayak mungkin kaya banget, besok punya tanah sudah baru sampai dia sukses gitu kan. Nah, kan habis itu apa lagi ya, yang lain-lain dan sebagainya, memang mereka iri gitu. Nah, jadi pas waktu depan itu mereka mereka pas jual gitu kayaknya ya sakit, tidak tulang rapuh gitu. Dan sistem ini juga ada nggak setebal batu muda gitu. Apalagi untuk mendalami ilmu ceti itu sendiri ya, itu tuh hanya membebani diri kita sendiri. Misalkan tujuan kita sudah tercapai, tetapi setelah nantinya semua itu telah tercapai, kita itu masih menyimpan makhluk gaib di dalam tubuh kita yang nantinya harus diwariskan kepada cucu, dan belum tentu cucu kita itu bersedia untuk mewariskan ceti itu sendiri, dan itunya hanyalah membuat kita sakit-sakitan tapi tidak bisa meninggal sampai kapanpun. Nah, kesimpulan juga yang dapat kita ambil, kita tuh juga harus rajin berdoa, sembahyang, dan tidak lupa dengan Tuhan. Meskipun kita memang hidup berdampingan dengan mereka, tapi kita juga punya Tuhan yang akan menjaga kita dari segala arah. Nah, sekian video podcast horor dari kami.